saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Cuit cuit, dubidu dangdang. Cuit cuit, dubidu dangdang. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali di pagi hari ini untuk kita bersama-sama beribadah. Oke, kalau begitu biar semangat, kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri dulu. Ya kan masih pagi-pagi nih, matahari baru saja terbit. Makanya kita mau angkat satu pujian dari terbit matahari. Berdoa, kita sudah katakan dari terbit matahari, kita sudah bersyukur untuk hari ini. Nah, kalau begitu sekarang kakak undang adik-adik untuk bersama-sama berdiri di rumah masing-masing. Ya, jangan sambil duduk di kasur, megang handphone ya. Kita mau beribadah bersama-sama, kita mau bernyanyi bersama-sama, bertepuk tangan dan menari bersama-sama. Oke, kalau gitu kita angkat satu pujian, Oh Sukacitaku. Dia mengasihi aku.
mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lingkupiku ya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus selalu ada sama kita, melingkupi kita. Shalom adik-adik. Ya, sebelum kita mulai sharing firman Tuhannya, mari kakak mau mengajak adik-adik untuk bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk kembali beribadah. Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk kami anak-anak-Mu untuk beribadah kembali kepadamu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Kak Daniel Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang berkata-kata melalui Kak Daniel Tuhan Yesus, dan juga biar Engkau yang mengurapi anak-anak-Mu di rumah Tuhan Yesus. Memberkati adik-adik yang ada di rumah agar mereka dapat menerima kebenaran dari firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, gimana kabarnya adik-adik di rumah? Pasti baik-baik aja dong. Nah, balik lagi hari
ini hari Minggu kita beribadah kembali secara online. Kita ibadahnya masih online adik-adik. Nah, hari ini kakak mau sharing sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, apa sih yang mau kakak ceritain, mau kakak share ke adik-adik di pagi hari ini? Jadi pertama-tama kakak mau adik-adik siapkan catatannya atau alat tulis dan buku catatannya. Jadi ada beberapa hal yang nanti adik-adik bisa catat. Nah, pertama kakak meminta adik-adik untuk catat nih di catatannya ayat Alkitab yang akan kita bahas, yang akan kakak share pada pagi hari ini. Nah, ayat Alkitabnya itu ada di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Nah, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Kita nggak mau baca sekarang semuanya, tapi itu nanti adik-adik baca di rumah ya. Buat adik-adik yang belum bisa baca, nanti bisa minta tolong sama mama papahnya atau kakaknya yang udah bisa baca untuk bacain buat adik-adik di rumah ya. Jangan sampai nggak dibaca, walaupun pagi hari ini akan kakak ceritain. Nah, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27 ini diceritakan tentang seseorang yang bernama Naaman. Siapa namanya? Naaman. Jadi Pak Naaman ini adalah seorang panglima perang dari kerajaan Aram, adik-adik. Dari kerajaan mana? Kerajaan Aram. Nah, jadi Raja Aram sangat senang dengan Pak Naaman ini. Kenapa? Karena Pak Naaman ini adalah seorang panglima perang yang gagah perkasa, adik-adik. Jadi kalau di Alkitab nanti adik-adik bisa baca, itu diceritain kalau Naaman ini itu berhasil memberikan kemenangan untuk Raja Aram, adik-adik, di dalam perang. Nah, dia itu seorang panglima perang yang besar, adik-adik, pada saat itu. Nah, tapi di sini diceritain bahwa pada saat itu Pak Naaman ini menderita penyakit, adik-adik. Tahu nggak adik-adik apa penyakitnya? Penyakitnya adalah kusta, adik-adik. Nah, karena sakit kustanya ini, Naaman ingin sembuh dong, adik-adik. Orang yang sakit pasti mau sembuh. Nah, jadi pada saat itu Naaman itu mencari cara bagaimana caranya agar dia bisa sembuh dari sakit kustanya, adik-adik. Nah, lalu di Pak Naaman ini punya seorang budak. Budaknya ini masih anak-anak, adik-adik. Dia seorang gadis kecil yang asalnya itu dari Israel. Jadi pada saat itu gadis kecil ini menjadi tawanan, adik-adik. Nah, dibawa oleh Pak Naaman
untuk menjadi budak istrinya adik-adik di rumah. Dia bisa dibilang menjadi pembantu di rumahnya Naaman, untuk membantu istrinya Naaman di rumah. Nah, jadi hubungannya apa antara gadis kecil ini yang menjadi budak istrinya Naaman dengan Naaman yang sakit kusta? Nah, di sini dia adik-adik yang mau kakak share pada pagi hari ini. Jadi gadis kecil ini pada saat itu memberanikan diri untuk menceritakan tentang apa yang dia tahu adik-adik. Apa sih yang diceritain? Yang diceritain sama gadis kecil ini adalah cara untuk menyembuhkan penyakit kusta Naaman. Gadis kecil ini mengatakan kepada istri Naaman untuk Naaman itu pergi menemui nabi yang ada di Israel adik-adik. Nah, jadi pada saat itu gadis kecil ini memberikan sebuah kesaksian bahwa di Israel itu ada nabi yang bisa menyembuhkan penyakit dari Naaman. Nah, akhirnya dari cerita si gadis kecil ini, dari kesaksian yang diberikan oleh gadis kecil ini, akhirnya Naaman pun pergi ke Israel adik-adik untuk menemui nabi tersebut. Siapa nabinya? Nabi Elisa. Jadi pada saat itu Naaman menemui Nabi Elisa di Israel. Nah, pada saat Naaman menemui Nabi Elisa hanya memerintahkan orangnya untuk menemui Naaman dan menyampaikan kepada Naaman untuk mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Berapa kali adik-adik? Ya, 7 kali. Jadi pada saat itu Nabi Elisa memerintahkan melalui orangnya untuk menyampaikan kepada Naaman bahwa Naaman harus mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Walaupun Naaman tidak terima, akhirnya bawahan dari Naaman ini berhasil meyakinkan Naaman untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh orang yang diperintahkan oleh Elisa tadi. Nah, akhirnya Naaman pun pergi ke Sungai Yordan dan mandi 7 kali di sana. Akhirnya setelah selesai, Naaman bisa sembuh adik-adik dari sakit kustanya. Akhirnya Naaman kembali lagi ke rumah Nabi Elisa untuk memberikan persembahan kepada Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa menolak pemberian dari Naaman adik-adik. Kenapa Nabi Elisa menolak persembahan yang diberikan oleh Naaman? Karena kalau menurut Nabi Elisa itu hanya seorang pelayannya Tuhan. Enggak semestinya Naaman memberikan itu kepada Elisa, tapi semestinya Naaman mengucap syukurnya itu kepada Tuhan, bukan kepada Elisa, karena yang menyembuhkan itu bukan Elisa, tapi yang menyembuhkan Naaman adalah Tuhan. Nah, sampai situ dulu ceritanya adik-adik tentang Naaman yang disembuhkan dari penyakit kustanya. Nanti adik-adik bisa baca lagi di ayat yang tadi
udah kakak yang adik-adik tadi udah catat di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Nanti adik-adik bisa baca lebih detailnya lagi. Nah, kira-kira apa sih yang mau kakak sampein melalui kisah Naaman yang disembuhkan ini adik-adik? Yang mau kakak garis bawahin dari cerita Naaman ini adalah tentang si gadis kecil tadi adik-adik. Nah, si gadis kecil tadi sudah menjadi jalan kesembuhan untuk Naaman adik-adik. Nah, sama nih kayak kita, kayak adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah, walaupun adik-adik di rumah itu masih kecil, nggak ada yang kecil di mata Tuhan adik-adik. Kita semua itu diciptakan sama kayak gadis kecil ini. Kalau misalnya gadis kecil ini dia udah tahu nih adik-adik tentang kebesaran Allahnya. Tapi kalau misalnya gadis kecil ini cuma nyimpan apa yang dia tahu itu sendiri tanpa disaksikan, tanpa dibagikan kepada orang-orang lain, kemungkinan itu akan menjadi hal yang percuma adik-adik. Tapi dari cerita ini, gadis kecil ini memberanikan diri untuk menyampaikan, membagikan tentang kebesaran Allahnya adik-adik. Nah, gadis kecil ini sudah menjadi jalan kesembuhan untuk Naaman. Walaupun Naaman itu nggak tahu adanya Nabi Elisa. Naaman itu nggak tahu, belum menemukan bagaimana caranya untuk menyembuhkan penyakit kustanya adik-adik. Tapi melalui gadis ini, dia yang sudah memberanikan diri untuk membagikan, yang sudah mau untuk membagikan tentang kebenaran firman Tuhan, akhirnya melalui gadis ini bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya adik-adik. Nah, sama nih kayak kita mau coba belajar dari gadis kecil ini. Memang kita itu masih kecil, adik-adik di rumah masih kecil, masih muda-muda, masih belum banyak tahu. Tapi kalau kita mau memberikan diri untuk menjadi alatnya Tuhan, menjadi jalannya Tuhan, kita mau memberikan diri untuk mau dipakai oleh Tuhan, kita bisa adik-adik menjadi seperti gadis kecil tadi. Nah, yang bisa gimana caranya supaya kita bisa dipakai seperti gadis kecil tadi? Caranya yaitu kita mau memberikan diri kepada Tuhan untuk memakai kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus menjaga mulut dan lidah kita adik-adik. Jadi kita mau menggunakan mulut dan lidah kita itu hanya untuk menyampaikan suatu kebenaran Tuhan, kebenaran adik-adik, menyampaikan yang keluar dari mulut dan lidah kita itu adalah tentang kebaikan, supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, seperti gadis kecil ini. Walaupun dia di dalam Alkitab itu namanya tidak ditulis, tapi tanpa melalui gadis kecil ini, belum tentu
Naaman mendapatkan kesembuhan adik-adik. Nah, itu dia yang mau kakak sampaikan pada pagi hari ini. Walaupun nggak banyak, tapi kita yang mau kakak sampaikan itu adalah itu dia tadi adik-adik, kita mau memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, kita mau menjaga mulut dan lidah kita. Terus ada lagi, kita harus terus mencari kebenaran firman Tuhan agar jadi kita itu mau memberikan diri kita untuk di-upgrade terus adik-adik, di-update atau ditambah lagi wawasannya tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi kita bisa terus kita bisa tahu nih apa kebesaran dari Tuhan kita. Kita bisa banyak menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan kita. Kita bisa tahu apa yang mana yang benar, mana yang salah, dan kita juga bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, untuk mama papa kita, untuk kakak-kakak kita, untuk saudara-saudara kita, untuk semua orang yang nantinya bisa kita temuin. Jadi Tuhan itu gak selalu memberikan perkara-perkara besar untuk orang-orang yang sudah besar, gak juga adik-adik. Melalui adik-adik itu juga bisa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi nggak selalu kan ada Om Jun, kan ada Kak Sera, kan ada om-om dan tante-tante atau kakak-kakak sekolah minggu yang lain yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Enggak juga adik-adik. Melalui adik-adik itu juga Tuhan bisa pakai adik-adik untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik bisa dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan. Bisa adik-adik di rumah, walaupun adik-adik masih kecil, nggak menutup kemungkinan kalau misalnya adik-adik itu mau untuk dipakai oleh Tuhan, adik-adik bisa menjadi jalan, bisa menjadi suatu bukti akan kebesaran Tuhan kita. Nah, sekian dulu sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kami, Engkau terus memakai kami Tuhan Yesus agar kami bisa menjadi seperti gadis kecil yang menjadi jalan kesembuhan untuk Naaman Tuhan Yesus. Kami mau memberikan diri kami untuk selalu Kau pakai untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkau terus menyertai mereka di dalam pendidikan, lingkungan mereka, keluarga mereka, dan juga kesehatan mereka Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau terus memberkati kakak-kakak sekolah minggu Tuhan Yesus. Engkau terus mengurapi mereka Tuhan Yesus. Engkau terus pakai mereka lebih Tuhan Yesus agar kebenaran firman Tuhan bisa terus disampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, tiba saatnya sebentar lagi kita mau selesai ibadahnya. Kakak ini mengingatkan kembali, jangan lupa minggu depan kita beribadah kembali bersama-sama jam 9 pagi di channel YouTube kita. Adik-adik doakan supaya kita bisa cepat-cepat ibadah
offline. Lalu yang kedua, adik-adik, jika adik-adik mau memberikan persembahan, adik-adik bisa melalui transfer ke rekening yang ada ya. Adik-adik bisa bareng sama mama papa untuk memberikan persembahan. Oke, kalau begitu sebelum menutup ibadah kita pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian. Bapak terima kasih. Adik-adik, sebelum menutup ibadah, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Shalom adik-adik, gimana? Pasti diberkati dengan ibadah hari ini, amin. Nah, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini, kita mau terima berkat rasuli. Mari kita kedangkan tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas adik-adik mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati kita berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita jumpa minggu depan pada jam dan gelombang yang sama. Shalom. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik sudah beribadah hari ini. Dadah. God bless you.